حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang pertama saya kutip hadis riwayat Muslim. An Iyad bin Himarin, dari Iyad bin Himar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotobah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala fi khutbatihi, ya, itu di kasroh dipindahkan ke atas dengan domah diganti, ya, bukan fi khutbatihi tapi fi khutbatihi. Kalau khutbah itu melamar, ya, dah khutbah ada khutbah, fi khutbatihi domah itu, ya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku azza wa jalla, amaroni, memerintahkan kepadaku, kata Rasulullah, an u'allimakum ma jahiltum, agar aku mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Mimma allamani fi yaumi hadza, dari apa yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Apa isi ajaran yang disampaikan itu? Inna kulla malin, sesungguhnya setiap harta, nahal tuhu abdi, yang aku berikan harta itu kepada hambaku, halalun, halal. Satu. Maka dari sini diantaranya keterangan-keterangan yang melahirkan kaidah asal dalam urusan keduniaan boleh, sehingga ada dalil yang melarang. Jadi kalau urusan dunia silakan, selama tidak ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil yang melarang, berhenti. Sebaliknya, kalau urusan ibadah jangan, tidak boleh, sehingga ada dalil yang menyuruh. Nah, begitu. Jadi kalau urusan dunia asalnya silahkan, bebas, boleh, selama tidak ada yang melarang. Begitu. Jika ada dalil yang melarang, berhenti. Sebaliknya, kalau urusan ibadah jangan melakukan, sehingga ada dalil yang menyuruh. Nah, gitu. Kalau ibadah mah mun teu diparentah entong, iya, nyanyahoanan. Tapi kalau urusan dunia silahkan, selama tidak dilarang. Nah, gitu. Satu. Wa inni khalaqtu ibadi kunafa'a kullahum. Ini yang tidak tahu manusia itu. Lalu Allah beritahukan, sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Apa hanif itu? Condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid, itu hanif.
Allah ciptakan itu modalnya. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa bagi setiap manusia diberi modal nurani. Apa nurani itu? Nah, nurani itu Bu? Ini lupa tanya ya. Apa sih nurani itu? Nurani dari bahasa Arab, dari kata nurun. Nurun itu artinya cahaya. Tama alif nun, nurani, dua cahaya. Itu. Baitun rumah. Tama alif nun, baitani, dua rumah. Tuh. Itu zawjatun istri, tama alif nun, zawjatani, dua. Contoh ibu. Jadi bahasa Arab mah mudah Ibu. Masjidun masjid, tama alif nun, masjidani, dua masjid itu. Mudah bahasa Arab mah gampang. Hari bisa mah. Nah, gitu ya. Diberi nurani, dua cahaya, satu cahaya akal, dua cahaya ruhani. Begitu, itu modal. Dengan dua cahaya inilah kunafa hani. Tapi kadang dua cahaya ini terhalang oleh kekuatan hawa nafsu. Gitu. Contoh saja, kadang-kadang ibu mengakui bahwa ini salah tapi dilakukan. Ya, itulah manusia. Tahu benar tidak mau melakukan, tahu salah tapi dilakukan. Ya, menunjukkan bahwa ada kekuatan nafsu di situ. Lebih mendominasi gitu. Pan sakapeng ibu ke amek melotot, ngamek kasalaki, pan ibu ge kuning teu meunang. Harsanana dak ngewa tudak keheul tuh. Hari bapa mah melotot nyarekan pamajikan meunang ganjaran Pak. Da ibadah tamah tuh. Jadi bapa mah nyarekan pamajikan teh meunang ganjaran. Bapa hoyong seueur ganjaran. Kalau istri melanggar syariat. Kenapa? Karena suami pemimpin bertanggung jawab ini. Dari itu mah istri tengah langgar tenanawan jadi carikan dolim nggak boleh. Iya. Jadi pemimpin bertanggung jawab untuk mengarahkan, menuntun yang dipimpin di jalan yang benar. Gitu. Ya. Nah begitu ya. Wa innahum atathumus syayatin. Nah, sesungguhnya mereka datanglah setan kepada mereka, pajtalat hum andinihim, lalu menggelincirkan manusia dari agama mereka. Agama yang mana? Nah, di sini perlu saya sampaikan dulu. Agama ada yang lahir dari rekayasa akal dan rasa manusia, disebut dinun nas. Agama yang lahir dari rekayasa akal dan rasa disebut dinun nas. Agama manusia atau disebut dinul ardi, agama bumi. Ya, ada yang menyebut kultur dan sebagainya. Kemudian agama dari Allah disebut dinullah atau agama Allah, agama wahyu atau disebut agama samawi gitu. Ya.
Allah sudah siapkan agama itu untuk manusia, dinullah. Nah, catatan begini, agama itu diperlukan sebagai dasar hidup, cara jalan hidup dan tujuan, gitu ya. Jadi manusia yang berkualitas adalah manusia yang teguh dasar hidupnya, benar cara hidup dan pasti tujuannya, itu. Kahartos itu kajian. Kan dasar hidup itu mesti kokoh. Nah, gitu. Sementara tidak ada yang maha tahu jalan hidup manusia, cara hidup dan tujuan kecuali Allah. Karena Allah yang menciptakannya. Sementara selain Allah makhluk tidak ada yang tahu. Lalu membuat agama berarti perkiraan. Wa ma lahum bihi min ilmin iyat tabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Surat An-Najm itu. Mereka itu tidak punya pengetahuan tentang agama, nggak ada. Tentang akidah, tentang cara hidup yang benar dan tujuan hidup yang pasti nggak ada. Iyat tabi'una ila dhanna, kecuali hanya mengikuti perkiraan saja. Wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a, sedangkan perkiraan tidak cukup dijadikan pegangan sebagai kebenaran. Gak bisa. Akidah itu keyakinan, masa keyakinan dikira-kira. Nah, gitu. Jadi manusia tidak ada pengetahuan tentang itu. Hanya dunia itu pun sedikit dibagi-bagi. Manusia tidak tahu kepastian hari esok, nggak tahu. Kalau tahu jualan tidak akan laku, mar init dagangna ya. Kalau tahu di jalan akan tabrakan, mau jadi berangkatnya. Kalau tahu akan gagal, tidak akan tanam padi itu. Jadi manusia tidak tahu kepastian hari esok. Sering kan rencana tidak jadi? Iya. Mau berangkat piknik ke Pangandaran, nyun luput, nyun kasreng. Isukna budak gering terjadi tuh. Kalau tahu akan terjadi seperti itu, tidak akan bikin lepet tuh. Nah, inilah, apalagi harus menentukan jalan hidup sampai ke akhirat. Wa ma lahum bihi min ilmin, yang maha tahu hanyalah Allah, gitu. Nah, setan membisikkan, tergelincir. Bisa jadi tergelincirnya itu dari agama Allah, tergelincir kepada agama buatan manusia. Dari kepastian kepada ketidakpastian, kepada perkiraan, begitu. Ya, fajtalathum an dinihim, satu. Hati-hatilah dalam berpegang. Saya sampaikan juga, agama itu pegangan hidup. Pegangan hidup kan mesti kokoh. Tidak ada pegangan hidup yang kokoh kecuali dari Allah, kan? Agama itu petunjuk mesti terang, mesti jelas. Agama jalan hidup mesti lurus, tidak berbelok-belok, begitu. Ya. Tidak ada yang maha tahu kecuali Allah. Satu. Karena itu hati-hatilah dalam menetapkan keyakinan dan cara hidup itu. Wa haramat alaihi ma ahlaltu lahum, dan setan sengaja menetapkan haram apa yang dihalalkan. Itu dari bisikan setan, padahal halal dan tidak boleh. Yang berhak menetapkan halal dan haram hanya Allah.
Nabi sendiri tidak punya kewenangan, hanya menyampaikan. Pernah beliau menetapkan haram padahal halal, langsung ditegur oleh Allah. Di dalam surat At-Tahrim itu Nabi pernah mengatakan, sudahlah Maria perempuan itu haram bagi aku, padahal halal, itu kan hadiah. Agak lama mungkin di Maria itu mulai kecemburuan muncul dari istri-istri Nabi. Ini pelopornya Aisyah dan Hafsah memboikot Nabi. Padamian pamajikan anak KB itu sepakat ngebaikot, akur keur gitu mah. Mantak bapak mun kawin deui sok pasea kawin deui geura sok. Ken nu kahiji jeung nu kadua jadi akur. Kagok lieur-lieur lah. Gak ini mah Bu, saya kadang-kadang lihat tuh ada perempuan yang tinju adu banting, ngangkat barbel tuh, ada yang sanggup ngangkat barbel 75 kilo itu perempuan sekarang. Saya bingung, teu sanggup cing boga pamajikan kan gitu mah. Iya. Yeah. Langsung Nabi, karena untuk menyenangkan hati istri-istrinya, Nabi mengatakan, biarlah Maria itu bagi aku haram. Langsung ditegur oleh Allah. 5 tuharrimu ma ahalallah. Kenapa engkau berani mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Jadi yang berwenang menetapkan hal-hal itu Allah. Begitu. Kadang-kadang di kita muncul haram diukurnya dengan perasaan. Iya. Wa amarathum, dan setan itu perintahkan manusia ayyusyriku bi, untuk melakukan syirik kepadaku, malam unazil bihi sultan, yang tidak aku berikan turunkan keterangan tentang itu. Nah begitu, hati-hatilah inilah. Di dalam ayat lain dalam bentuk pertanyaan, Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, tetapi kenapa kamu berpaling? Tapi dalam ayat surat Fatir dengan bentuk majul, dipalingkan. Hawa nafsu bukan untuk dibuang, itu motor penggerak. Anugerah dikendalikan, gitu ya. Hari ibu kene ibu-ibu contohnya teh, hari ibu balanya ka mall teh mau memenuhi kebutuhan atau keinginan. Ya beda. Iya. Kadang-kadang hawa nafsu itu memenuhi kebutuhan mamariu dan malpasya. Kenapa? Satu pisin nasi saja cukup untuk kebutuhan jasad, tapi keinginan, ingin daging, ingin ikan, ingin terus, tidak dilarang selama tidak haram. Tidak dilarang selama tidak mengusahakannya dengan cara haram, silakan. Gitu. Pek ngan entong nepika terjerumus ke dalam yang haram. Iya. Satu, hawa nafsu dikendalikan, bukan dibuang, dikendalikan. Kan ada nafsu makan, nafsu berpakaian. Nah sekarang dikendalikan. Silakan makan, minum, berpakaian, tapi jangan berlebihan dan jangan sombong. Itu dikendalikan itu, ya. Kemudian juga sesama manusia yang menggelincirkan manusia dari jalan Allah banyak sekarang muncul, malah dengan berani mengatakan Quran itu bohong, Muhammad itu nabi palsu. Sekarang sudah berani muncul. Iya, jangan heran, memang begitulah. Iya, banyak manusia yang berusaha memalingkan dari jalan Allah. Bagaimana cara menghadapinya? Nah di sini Bu, adalah baca Quran itu. Nanti segala omongan orang yang ibu dengar walaupun menarik,
kembalikan dulu kepada Quran. Ada tidak benar tidak. Malah yang repot yang seperti benar. Kalau yang jelas salahnya kita tolak, tapi kadang-kadang muncul yang seperti benar. Begitu, hati-hati ini ya. Contohnya saja, kenapa waris dibedakan? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kan sekarang sudah tidak zamannya lagi, zaman kemajuan, zaman persamaan hak. Begitu alasannya. Ya, jadi diubah nanti. Nama zaman Eman Suparman macam-macam aja lah. Itu manusia itu. Ya. Kemudian ada yang berusaha memurtadkan melalui makanan dan lain sebagainya. Hati-hatilah. Nah, jadi caranya baca Quran, sering bersama yang lain. Nanti kalau ibu mendengar ada ungkapan, ada ajakan dan sebagainya, bisa didiskusikan benar atau tidak, begitu ya. Yang ketiga, nah ini setan. Setan tidak menghalangi langsung. Nah ini halusnya, tapi mengulur. Setan tidak membisikkan melarang salat, tidak. Tapi setan akan berusaha mengulur, begitu. Contohnya, sering ibu kan, saya maaf ya, saya sampaikan kalau Nabi sholat tahajud tiap malam, ya. Tapi saya husnudon lah. Bapak ibu kan, bapak ibu juga tiap malam hayang tahajud. Kalau Nabi tiap malam tahajud, tapi kalau bapak ibu tiap malam ingin tahajud. Minang itu jadi. Nabi itu mengulur. Tahu subuh jam 4 lebih 1 menit. Melihat jam 3. Cukup kan untuk tahajud ya? Cukup. Dihitung oleh ibu teh kacai 10 menit, tinggal sisa 50 menit cukup untuk tahajud. Tuh. Ditingali deui geus tinggal 40 menit deui lain hudang ngitung we hayo. 40 menit deui kacai 10 menit 30 menit cukup gitu. Lain hudang beak we waktuna teh. Jadi mengulur, tidak menghalangi. Itu mengulur. Itu kan terasa oleh semua. Iya. Geus adzan subuh kadenge keun weda karek asyhadu alla ilaha illallah can hayya ala shalah. Lain hudang. Geus kadenge hayya ala shalah keun weda can anggeus adzan ge gitu kan. Setelah selesai adzan, keun weda can qomat. Setelah kadenge qomat keun weda masbuk oge kaburu les kaberangan. Itu cara setan. Jadi tidak melarang tapi mengulur. Tidak melarang berinfak, tidak, tapi mengulur. Kalau ibu bapak berniat mau infak 50 juta, tapi ditangguhkan, nambahan ngurangan pasti. Infak mah medingkekeun pasti ngurangan tara nambahan. Rek infak 10 juta ieu ka masjid, ke pesantren, minggu hareup da can dibikeun. Karena 3 poe geus loba 8 juta we da aya keperluan tuh kan. Tuluy pamajikan nyarita atuh Pak, pan urang teh loba pangabutuh 5 juta. Tuh nya nurun deui Pak. Ngobrol jeung pamajikan turun deui, mineng we ngobrol jeung pamajikan can dibikeun jadi 2000 deui we. Rek kurban domba nu gede 4 juta bagus mah. Kata ibu, nah begitu Pak, kalau kurban harus yang bagus. Tapi can wae. Tapi Pak nu 3 juta ge alus, tuh mimiti kan. Can wae geuning Pak nu 2,5 juta oge cekap tuh. Rek infak Bapak mineng ngobrol jeung pamajikan ngaleutikan. Lila-lila kurban jadi segede ucing. Nah itu. Jadi setan itu tidak menghalangi tapi mengulur caranya, padahal menghalangi cuma caranya halus itu. Inilah bagaimana cara menghadapinya.
Rasul mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak disertai dengan setan. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga? Iya, sama. Lalu bagaimana menghadapinya? Ikuti sebaliknya. Nah gitu Rasul. Ini resep dari Rasul. Kalau bisikan jangan dulu bangun, bangun. Jangan dulu diberikan, berikan. Nah begitu cara menghadapi bisikan setan. Ya. Dan dengan halus untuk menyuruh melakukan kemusyrikan. Di sini juga ya, setan itu ketika hadir Rasulullah di tengah umat, Quran turun, mulai manusia meninggalkan berhalanya, wasaniyah. Kata setan ketika itu digambarkan ngariung, tentara setan lapor, sudah ditinggalkan patung-patung berhala. Bagaimana kata komandannya? Aku tidak peduli, tetapi aku akan hadir kepada mereka dengan harta. Nah begitu. Dari situ nanti ya mulailah keikhlasan tergoda. Begini, ini saya sampaikan ya. Musyrik ada 3 macam. 1, syirkun akbar, syirik yang besar. 2, syirkun asghar, kecil. Riya itu kan masuknya syirkun asghar. Yang ketiga, syirkun khafiyun. Nah ini halus sekali. Syirik yang hobi, yang tersembunyi. Nah di sini banyak, tidak terasa. Ini bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh, tidak terasa. Kalau anak itu mau jatuh lalu oleh ibu diselamatkan, kadang-kadang lupa kepada Allah. Mun eueuh ibu budak cilaka, ari Allah dikamanakeun. Itu. Apa salahnya kalau ibu ngomong alhamdulillah ada saya, anak itu selamat. Allahnya tidak dilupakan. Kadang-kadang kan dilupakan. Ini namanya syirkun khafi. Merasa saya yang berjasa gitu. Mun budak lulus ujian anak pan bapak nyarita anak bapak teh atuh tuh. Wah, itu pinter lulus tuh. Beda turunan ti bapak mendak pinter bager. Mun ogo beuki jajan tama lain turunan ti bapak. Nah gitu kan. Kadang-kadang Allahnya dilupakan. Ketika lahir anak yang keempat, usaha maju lalu ngomong alhamdulillah. Lahirnya anak yang keempat ini membawa rezeki yang besar. Apa yang 3 tidak? Nah tidak terasa, ini namanya syirkun khafiyun. Tidak terasa itu ya. Jangan lupakan Allahnya. Kenapa? Kita berkedip saja karena dianugerahi oleh Allah. Kalau Allah menghentikan nggak bisa. Kita hidup itu karena diberi napas. Di stop saja 2 senti saja dari hidung dan mulut, ibu mati dulu. Ya, kita bangun subuh dengan udara yang segar gitu bu, bisa bernapas dengan enak. Bayangkan yang di rumah sakit mau bernapas lega dibantu oksigen selang karena irung kena baham, sehari berapa bayar? Kita sudah berpuluh tahun menghirup udara segar, kapan bayar kepada Allah? Berapa kalau harus bayar? Tapi kenapa disuruh sholat 2 rakaat saja subuh tidak mau? Bagaimana kalau oleh Allah di stop? Nah begitu ya. Nah kita satu. Kemudian saya sampaikan juga syirik besar itu, syirkun akbar ada 4 macam. Ada syirkun niyah. Kadang-kadang niat kita salah.
ada syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Mengakui ada ulama yang berwenang membuat aturan ibadah selain Allah, itu namanya syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Begitu ya, ini contoh dalam ibadah yang lainnya juga sama ya. Inilah setan terus berbisik agar manusia melakukan syirkun. Ada syirkun yang tadi kadang-kadang tidak menyembah patung berhalanya, tetapi unsur syiriknya masuk. Dah satu. Yang kedua hadis An Abdillah ibni Mas'udin. Itu ada yang ikut ngaji dengan saya baca hadis ini, An Abdillahi Mas'udin. Nah gitu. Tapi maksudnya benar. Maksudnya benar ya. Qala, ia berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton. Rasulullah membuat garis. Nah, jadi buat misil dengan garis gambar. Itu kan supaya mudah memahami maksudnya. Kemudian beliau bersabda, hada sabilullah, ini jalan Allah yang lurus. Itu jalan Allah tidak berbelok-belok. Kalau berbelok-belok berarti bukan jalan Allah, itu aja ya. Summa khatta khututon an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian membuat garis lagi di sebelah kanan kirinya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang lain. Kata Yazid, sahabat, mutafarriqah, yang terpecah-pecah jalan itu. Ala kulli sabilin, nah selain dari jalan yang lurus tadi yang lain kiri kanan, di masing-masing jalan itu di situ ada syaitonun yad'u ilaih. Di masing-masing jalan sudah siap setan untuk menggiring. Ada yang menyeru, menggiring, mengaping. Nah, gitu. Di jalan-jalan itu, ya. Kemudian Rasul membacakan, wa anna hadza sirati mustaqimah. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, nanti akan terpisah dari jalan Allah. Yang mana Allah turunkan Quran. Nah, Quran itu adalah sabilullah. Allah utus Rasul untuk menyampaikan itu. Makanya ringkas sajalah, jika di Quran tidak ada, Rasul tidak mencontohkan, bukan, begitu aja supaya nggak sulit. Ya walaupun Nabi tidak, tapi bagus tuh Pak. Satu sekarang muncul alasan itu. Walaupun Nabi tidak, para sahabat tidak, tapi kata ulama bagus. Ini kan sering muncul sekarang. Iya, banyak sekarang. Saya pernah itu Pak ditegur juga karena saya tidak mau mengisi acara itu. Kenapa Ustadz tidak mau mengisi acara peringatan hari lahirnya Nabi gitu? Saya bilang saya belum mengerti gitu. Maksud Ustadz tidak mengerti bagaimana? Ini jawab dulu, memperingati hari lahirnya Nabi atau hari lahirnya Muhammad? Sok jawab bola. Jawab. Bah. Beliau diangkat jadi nabi usia berapa? Hari waktu lahir sudah jadi nabi. Oh, baik. Mereka tidak untuk madinya. Begitu satu. Iya. Lalu ada lagi yang sedang ngobrol dengan saya, bukan dialog.
Dia tahu, iya karena memang Nabi tidak melakukan. Ya memang tidak, nggak ada itu. Para sahabat tidak, para tabi'in tidak, para ulama tidak, baru muncul pada abad keempat, 400 tahun setelah Nabi baru muncul gitu. Ya. Lalu alasan kenbai dah saya cek saha. Apa gitu Iya. Dalam urusan pelaksanaan agama tidak ada yang lebih baik dari Nabi, nggak ada. Di surat Al-Ahzab kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi tidak ada yang lebih baik dari Nabi ya dalam pelaksanaan agama. Ketika ada satu acara dinisbahkan kepada agama padahal Nabi tidak, bagus tidak? Nya goreng gitu atau meneseting. Kan yang bagus ini. Ketika berbeda dengan yang bagus berarti gitu ya tuh meneseting lah, loba alasan. Loba alasan pisan. Iya. Saya ngaji di perumahan itu Pak. Muncul pertanyaan, bagaimana Ustadz hukumnya baca Quran di kuburan? Belum jawab sudah ada yang berbisik kepada saya, tolong Ustadz jangan mengatakan kata-kata bid'ah di sini. Sudah mulai khawatir. Saya jawab, ya barusan ada yang berbisik kepada saya bahwa saya jangan mengatakan kata-kata bid'ah walaupun membaca Quran di kuburan itu bid'ah. Setuju semua ya. Tapi akan saya jawab, baca Quran di kuburan berbeda dengan Nabi. Seberapa kali saya jemput bid'ah dah. Berbeda dengan Nabi dah. Yang tanya penasaran, maksud Ustaz berbeda itu gimana? Boleh saya jawab sekali lagi, jangan dilanjutkan nanti sakit hati. Saya bilang kalau Nabi ke surga itu ya itu beda jeung Nabi. Maksudnya beda jeung Nabi, Nabi maka surga ya. Mun beda jeung Nabi begitu atuh meni ampun lah. Hari disebut bodoh umum. Iya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi di situ sudah ada penyeru-penyeru asyaiton disebar untuk menyeru dengan cara yang halus tadi. Kemudian setan mengadakan tazyin namanya. Tazyin, menghiasi. Sehingga yang jelek kelihatan bagus, yang buruk kelihatan bagus, kelihatan indah, itu namanya tazyin. Nih itu Bu, sok dihias ibu oge pan ngarah katingali geulis teh itu. Tapi jangan berlebihan ya. Silahkan berhias, tapi ibu catat, ibu harus tampil cantik di hadapan Allah dan tampil cantik di hadapan suami. Itu nu pokok. Pek wae teh batu, tapi dahulukan ini. Kadang-kadang ibu semangat berhias karena akan dilihat orang lain. Hari di imah mandi 2 poe sakali. Iya. Nah, agama dihias gitu. Sehingga terlihatnya bagus, menarik. Padahal itu jelek. Itu namanya tazyinus syaitan. Hiasan setan. Dalam Quran surat An-Nisa 118 120 la'anahullah, Allah melaknat setan, melaknat dia. Melaknat itu jauh dari rahmat. Jadi kebalikan dari laknat itu rahmat, kebalikan dari rahmat laknat. Allah jauhkan dari rahmatnya, begitu melaknat itu.
Tapi setan berkata, la'at tahidanna min ibadika nasiba mafrudo. Satu itu catatan. Setan mengatakan, aku akan ambil bagianku dari hamba-hambamu ini, bagian yang sudah ditentukan. Apa yang dimaksud di sini? Hawa nafsu. Ini yang akan dijadikan bahan, alat diolah supaya manusia tergelincir. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah juga bukan dalil Quran Sunnah, tetapi bagus tidak menurut hawa. Nah, gitu. Begitu. Saya pernah ditegur karena sedang safar, sholat daerah itu Pak, mau ngaji ke Majalengka. Selesai sholat istirahat dulu di teras masjid, ada sepuh yang negur, mungkin ya nyaah medenan, mengingatkan saya. Alhamdulillah, kata sepuh itu, ari bieu sholat naon ngan sakedeung. Ningali sepuh, saya senyum, saya jawab, ari bieu bapak sholat naon menilila. Itu kenapa? Kan bukan masalah lama dan sebentar, bukan ya. Apa kebenaran itu mau diukur seperti itu? Saya jawab, Pak, saya sedang safar, mau ngaji ke Majalengka, salat saya kosor. Duhur 2 rakaat kan, boleh jama' takdim, boleh jama' takhir, asalnya 2 itu. Dalilnya surat An-Nisa 101. Tah Pak, ieu dalilna. Fa idza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kamu bepergian di bumi ini, tidak mengapa kosor saja salat. Dan Nabi mengatakan kosor salat itu sodakoh dari Allah. Pakbalu sodakoh, tahu terima sodakohnya. Jadi lebih baik kosor. Tak iya Pak dalilnya abdi mah gitu. Tengah jawab Pak, ngaleoskeun bae, sugan we jadi pikiran gitu. Jadi bukan masalah lama dan sebentar, bukan. Ketika dialog mengenai metodologi istinbat ahkam, saya diantaranya yang diutus untuk mewakili. Yang di situ perbedaan kaidah muncul, sulit dipertemukan. Kalau saya mengatakan hadis lemah, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Contohnya jumlah rakaat dalam tarawih yang sahih yang 11. 21 ada hadisnya, 23 ada Pak, 25 ada. Bukan tidak ada, cuma lemah, tidak bisa dijadikan hujjah begitu. Nah, teman kita kaidahnya beda, dhaif juga. Nah, itu makanya beda, jadi sulit. Kemudian beliau bilang lebih banyak lebih baik. Jadi lebih baik 23 karena lebih banyak. Tidak menyalahkan yang 11, tapi lebih banyak lebih baik begitu. Iya. Selesailah sudah, nggak ada titik temu. Cuma dia itu agak nyentil sedikit, heureuy 11 saya nggak surga, moal nepi moal saeutik teuing, terlalu sedikit gak sampai katanya. Saya senyum, oh iya kan yang 23 juga tidak ke surga, kenapa? Terlalu banyak kaliwat. Tapi kan bukan dalil itu mah ya, kembali ke dalil Pak. Begitu ya, akhirnya di tengah itu dari Muhammadiyah yang menengahi saya, udahlah. Pokoknya supaya aman, tidak bertengkar, yang 11 ke surga, 23 ke surga, udah beres Pak. Iya. Lalu ditanya yang 23, bagaimana kalau begitu? Jawabnya baiklah cenah. Menyeka surga baiklah. Saya senyum saja. Begini Bapak bagaimana kalau begitu, yang 11 ke surga, 23 ke surga? Masa tidak setuju ke surga? Ya setuju, saya bilang. Cuma nanti di surga yang 23 ngomong, nyahon 11 ke surga mah 11 we tibareto gitu. Tapi lain dalil. Bukan. Nah, begitu. Jadi ada, nah kadang jadi
bener, bukan benar tapi bagus menurut hawa nafsu, tapi indah menurut hawa nafsu. Contoh saja, yang indah menurut syariat ibu pakai jilbab menutup aurat kan, tapi menurut hawa nafsu yang indah itu nu katingali kelek kan, harganya mahal malah ya. Nah itu ya gitu ya contoh nama aya nu katingali kelek sabelah nih, nu katingali kelek dua nana awewe meneliweuh pisan. Ya. Kita lanjutkan satu tuh ya, jangan sekali-kali menetapkan benar, bagus, indah oleh hawa nafsu, tapi benar menurut dalil dari Allah, indah menurut nah gitu ya. Ini satu catatan. Jadi ada rekayasa dalam ibadah, tazyinul ibadah. Iya. Wala udilannahum wala umaniyannahum wala amurannahum fala yubatikunna adana an'am. Kata setan, aku akan sesatkan mereka dengan halus sedikit-sedikit. Tidak merasa tersesat, malah merasa benar, mengajak yang lain. Begitu ya. Masa ulama salah? Kita ikuti saja, karena ulama itu warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Pertanyaanna ari diwariskeun ku Nabi naon? Nabi mengatakan, aku tinggalkan Quran dan Sunnah. Jadi mun lain Quran Sunnah warisan Nabi bukan? Engkau ngaku pewaris Nabi, tapi yang nabikeun lain dari Nabi, ini gimana ini? Karena itu tanyakan naon nu diwariskeun ku Nabi gitu, ya. Nah itu wala umanniyannahum, akan terus dihiasi dengan angan-angan. Ini bagus, ini indah, lupa saja kepada Quran Sunnah. Nah di situ muncullah, makanya akan terjadi berbeda-beda tergantung pada rekayasa akal dan rasa masing-masing. Dan aku akan perintahkan mereka supaya membelah telinga binatang dulu ini. Kalau kambing yang berjasa, unta berjasa sudah dibelah saja, dibiarkan makan tanaman apa saja, masuk ke kebun siapa saja, tidak ada yang berani melarang karena ini sudah diserahkan kepada Tuhan. Yang itu dulu. Ya, sekarang masih caranya sesajen. Nama dipencit lah. Sesajen tiap tahun ke Laut Kidul untuk Nyi Roro. Iya pipasiaeun we. Ari Nyi Roro Laut Kaler teu dibere pan amekeun. Macam-macam ya. Kemudian akan mengubah ciptaan Allah. Nah, di sini banyak sekarang. Ada laki-laki yang tidak ridho menerima jadi laki-laki. Karena itu putusan Allah. Sehingga diubah menjadi perempuan. Itu haram hukumnya. Kan ada ya, terjadi di Indonesia. Itu haram hukumnya. Jadi dia tidak ridho menerima putusan Allah jadi laki-laki. Dan banyak sekali perempuan yang tidak ridho menerima putusan Allah jadi perempuan, bertingkah seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan, kan nggak boleh. Gitu. Ayo nama saya sering saya sampaikan, karena kadang-kadang saya senyum. Saya mau berangkat ngaji hari Ahad, lewat perumahan jalannya, ada yang lari pagi. Itu ada perempuan lari pagi, celana pendek, kaos pendek, rambutnya dimerahin gitu. Kepiraku kudu pereumnya ketingali dan bukan. Kepiraku kudu pereum gitu. Pas terlewati gitu, aku penasaran dari panah lalaki hayang ngareret. Gitu, ari ngareret meni nyeri teh hate. Nini. Dari belakang menarik, celana ponok, kaos ponok, buuk di bereuman.
Aduh ari pek teh pas kalau susu diraret ini menjadi teh panon sipit deh. Nah gitu ya. Jangan mengubah, udah terima. Dan Allah ciptakan itu pas untuk melakukan tugas dari Allah, namanya fitrah. Hari orang mun fitrah teh fitrah jual kana beah siapa? Apa sih fitrah itu? Allah siapkan kita sesuai untuk melakukan tugas yang sudah disiapkan oleh Allah. Itu namanya fitrah. Manusia itu siap bertauhid, manusia siap beribadah. Nih contoh, badan kita seperti ini, cocok untuk ruku dan sujud. Tahiyat awal bisa, tahiyat akhir bisa. Kenapa sholat tidak ditugaskan kepada kambing, kepada kerbau? Karena tidak disiapkan untuk itu. Paham? Iya. Jadi lamun munding ruku jungkir. Kenapa? Karena tidak disiapkan untuk itu. Jadi salat itu bukan fitrahnya bagi munding. Salat itu fitrahnya bagi manusia. Begitu. Di pinggir jalan kan ada yang bawa monyet itu, ada bawa sajadah kecil, sujud monyet teh. Ari nu boga henteu. Jadi nu boga ngalangar fitrah kemanusiaan, monyet ngalangar fitrah kamonyetan. Nah, begitu. Inilah bisikannya. Karena itu sekali lagi Allah tekankan, ini jalanku, udah. Jangan terpaling lagi walaupun dengan rayuan, walaupun dengan ungkapan yang menarik. Jika berbeda dengan Quran Sunnah bukan dari Allah, berarti itu rekayasa akal dan rasa manusia. Kata Allah, perkiraan tidak cukup untuk dijadikan pegangan kebenaran. Itu makanya udah kembalinya ke sana sajalah Pak. Nah Bapak teu kitu teu aya dina Quran Sunnah, nah Nabi teu nyontohan sakitu atuh, naon deui atuh. Keun bae teu nyontohan ge da sae sidik goreng. Dan sae mah ti Rasul. Ya. Surat Al-Muluk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu aksaru. Ahsanu bukan aksaru. Yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak. Yang terbaik itu siapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi Nabi yang terbaik, ikuti saja Nabi. Berbeda dengan Nabi jangan banyak alasan jelek gitu lah. Dina agama, dina ibadah ya. Sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ketika kondisi sekarang makin pabaliut tuh informasi yang kita adalah jangan lepaskan Quran sebagai pegangan agar tidak terhanyut dalam kesesatan. Gitu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.